Atau boleh tidak hadir ke walimah orang kalau merasa takut di atas kehilangan harta. Takut dia pergi rumah kosong, sedang musim pencuri, Pak. Dia ada musim rambutan, musim durian, ada musim pencuri. Sedang musim pencuri, kalau kita pergi habis rumah dia. Di situ seandainya enggak ada alternatif lain, cuma kita tinggal sendiri, maka silakan, boleh tidak hadir ke walimah yang mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan masih tentang perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri walimah, itu walimah perkawinan. Kita sudah bahas yang berkenaan dengan tempat. Apabila tempat itu disediakan sesuatu yang haram, ada patung, ada lukisan, ada anjing yang dipelihara, lalu terlalu berdesak-desakan, kemudian terjadi ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan, itu semua termasuklah tempat itu menyediakan perempuan untuk menyambut para lelaki. Itu semua menyebabkan boleh tidak menghadiri walimah, karena pada dasarnya hukum menghadiri walimah itu wajib. Lalu juga kita sudah bahas yang berkenaan dengan orang yang mengundang, yaitu orang yang mengundang harus orang yang punya kelayakan atau kecakapan hukum. Jadi bukan orang gila, bukan anak-anak. Juga yang wajib hadir apabila yang mengundang orang Islam, maka apabila yang mengundang orang kafir maka tidak wajib hadir. Lalu kemudian juga tidak wajib hadir kalau yang mengundang adalah orang fasik, yaitu ahli maksiat. Lalu kemudian tidak wajib hadir juga kalau kita yakin harta yang digunakan untuk walimah adalah harta haram. Jadi kita melihat sumber harta dari si pemilik hajat dari mana. Kalau itu harta haram, maka jangan hadir ke walimah itu. Jangan makan makanan yang disediakannya. Lalu kemudian orang yang mengundang sengaja mengundang untuk memamerkan kekayaannya, itu juga menyebabkan boleh tidak hadir. Jadi sengaja dibuat semewah mungkin untuk memberitahu kapasitas dia di tengah-tengah masyarakat. Itu yang begitu tidak perlu hadir. Kalau kita tahu orangnya sombong dan memamerkan harta dengan kesombongan. Lalu kemudian yang terakhir yang kita bahas, yaitu dibolehkan tidak menghadiri walimah kalau walimah itu hanya mengundang, jadi orang yang mengundang hanya mengundang orang-orang yang kaya saja. Rasulullah mengatakan seburuk-buruknya walimah adalah walimah yang di dalamnya hanya diundang orang kaya lalu meninggalkan orang miskin. Seburuk-buruknya walimah.
Dan ini pernah terjadi pada Abu Hurairah sepeninggal Nabi SAW. Ya, jadi Abu Hurairah dalam satu riwayat dalam kitab Mawahibul Jalil disebutkan beliau pernah diundang dalam satu walimah, wa alaihi siyabun duna. Jadi waktu beliau pergi dengan pakaian yang sederhana, pakaian yang seperti orang miskin. Fa'ata liyadkhula famana'a wa lam yu'zan lah. Ketika beliau datang ke walimah itu dan dilihat pakaian seperti pakaian orang miskin, maka tidak diizinkan masuk. Fazahaba, lalu beliau pulang kembali, falabisa siyaban jiyadan summa ja'a bihi fa'udkhila. Lalu beliau pulang pakai pakaian yang bagus dan beliau datang kembali, lalu beliau diizinkan masuk. Falamma wada'a as-sarid wada'a kammayh alaihi. Ketika dihidangkan bubur, dihidangkan bubur untuk makanan ke hadapan beliau, beliau meletakkan lengan bajunya ke dalam bubur itu. Jadi lengan bajunya dimasukkan ke dalam bubur itu. Faqila lahu, lalu ada yang melihat dan bertanya, ma hadza ya Abu Hurairah, apa yang kau lakukan ini wahai Abu Hurairah? Faqal, beliau berkata, innama hiya allati udkhiltu. Inilah baju inilah yang menyebabkan aku diizinkan masuk. Wa amma ana falam adkhul qad rudittu iz lam takun alayya. Sebenarnya aku dilarang masuk, cuma gara-gara baju ini aku diizinkan masuk, maka biarlah baju ini yang memakan hidangannya. Begitu kata Abu Hurairah. Lalu kemudian summa baka, lalu beliau menangis. Waqal, lalu beliau berkata, zahaba hubbi walam yanal min hadha syai'an wa baqitum tahanuna ba'dah. Telah pergi semenjak kepergian kekasihku, iaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, dan orang-orang semenjak di zaman Nabi Muhammad tidak ada yang melakukan seperti ini. Wa baqitum tahanuna ba'dah, tapi setelah sepeninggal Nabi kalian mulai melakukan perkara seperti ini. Maksud Abu Hurairah, sepeninggal Nabi kalian mulai buat walimah, mengundang hanya orang kaya saja. Jadi seakan-akan orang miskin tidak berhak diundang. Kan begitu hari ini pemahaman orang. Kalau walimah itu, kalau diundang orang kaya, makannya sedikit, amplopnya banyak. Kemudian namanya undang orang kaya, dalam pikiran orang gitu, yang undang orang kaya makan sedikit, isi amplopnya banyak. Undang orang miskin makan banyak, isi amplopnya sedikit. Lalu dia tidak undang orang miskin, yang diundang hanya teman-teman sekantor, yang diundang wali kota, ya, dan semua yang dianggap yang bisa memberikan masukan yang banyak. Nah, ini adalah salah satu keburukan walimah. Disitulah Allah tidak berkahi walimahnya. Padahal seharusnya walimah itu memang diperuntukkan untuk sedekah. Sedekahnya untuk menjadi penyebab keberkahan perkawinan. Di kedanya jino hana tak sedekah untuk pulang modal. Maka hari ini banyak perkawinan tidak berkah. Di awal hari pernikahan saja sudah mengundang azab dan kemarahan Allah. Maka kalau kita dapatkan model walimah begini, ya, yang berisi hanya orang-orang kaya saja, jangan apa yang hadir tadi. Ya, karena itu sudah termasuk seburuk-buruknya walimah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, kemarin yang terakhir kita bahas itu yang berhubungan dengan kondisi orang memanggil. Jadi kalau orang memanggilnya hanya untuk manggil orang kaya, kita lihat keadaan seperti itu boleh tidak hadir, artinya tidak berdosa kalau tidak hadir. Nah, sekarang yang berhubungan asyurut al-mu'tabara fil mad'u, yaitu keadaan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan
orang yang dipanggil atau diundang. Jadi syarat-syarat ini yang menyebabkan wajib atau tidak wajibnya hadir. Yang pertama, al-aqlu wal-bulugh. Orang yang diundang itu baru wajib hadir apabila dia berakal dan baligh. Jadi kalau bukan orang yang berakal dan baligh, maka tidak wajib hadir. Jadi kalau kita undangnya anak-anak yang belum baligh walaupun berakal, enggak wajib hadir. Kalau kita ngundangnya orang yang sudah baligh tapi agak tertreh ke bacut, pungo ke bacut, hanya tidak wajib hadir. Walaupun hari ini banyak orang pungo yang hadir ke walimah, itu dia hadir sendiri bukan karena diundang. Jadi yang diundang syaratnya adalah baligh dan berakal. Kemudian syarat kedua al-hurriyah, yaitu merdeka. Merdeka ini terjadi pada masa perbudakan. Jadi kalau yang diundangnya budak, maka budak itu tidak wajib hadir, karena budak itu harus seizin dari majikannya, dari tuannya. Dia tidak punya kebebasan menentukan. Makanya kalau budak yang diundang, seizin tuannya boleh hadir. Kalau tidak ada izin, tidak boleh hadir. Kemudian al-Islam, orang yang diundang adalah orang Islam. Artinya seandainya yang diundang itu orang kafir, maka dia pun tidak wajib hadir ke undangan orang Islam. Jadi tidak ada satu catatan dosa pada orang kafir yang tidak hadir ke undangan kita orang Islam. Ya, apa dah pegah catatan dosa, mereka cik ada syam itu. Ya, memang akidahnya sudah berdosa. Kemudian berikutnya orang yang diundang alla yujad uzrun mu'tabar syar'an. Yang diundang baru wajib hadir apabila tidak ada uzur, tidak ada halangan. Jadi kalau ada halangan, enggak wajib hadir. Artinya tidak berdosa orang yang hadir, orang yang diundang apabila berhalangan, maka tidak menyebabkan dosa. Dan halangan-halangan itu contohnya katilkal a'zar al-murakhassah fi tarkil jum'ah awil jama'ah, yaitu sama seperti halangan-halangan orang yang boleh tidak hadir Jumaat atau boleh tidak hadir salat jamaah. Ini kita harus kembali ke fikih salat Jumaat dan jamaah. Kapan seseorang boleh tidak hadir untuk salat Jumaat atau salat berjamaah bagi yang mewajibkan jamaah? Apabila dia sakit, yaitu sakit berat, sakit yang kira-kira menyebabkan kalau dia pergi binasa, atau kalau dia pergi bertambah sakit. Yang berwujud anajak Jumaat atau tidak jamaah. Tapi kalau sakitnya sakit ringan-ringan, cuma cemekam saja, itu tetap wajib Jumaat. Kalau sakitnya cuma kurap saja, panu, wajib Jumaat. Lalu kemudian apa lagi? Yaitu ketika seseorang mendapatkan cuaca yang buruk yang menyebabkan dia tidak bisa menghadiri Jumaat. Apakah hujan terlalu lebat, ataukah debu, angin badai, itu hal-hal begitu, atau terlalu jauh sampai tidak mendengarkan azan, tidak sampai suara azan. Itu dalam fikih menyebabkan boleh tidak Jumaat. Tapi itu dulu sebelum azannya dipakai mic. Jadi hal-hal begitu yang menyebabkan seseorang boleh tidak hadir, itu contoh-contohnya. Maka boleh tidak hadir ke walimah kalau dipanggil, kalau seandainya seseorang sakit, hari Sabtu dapat undangan tapi sakit. Yang sakit itu kira-kira kalau pergi ke walimah bertambah sakit.
dan memang tidak bisa, itu silakan, tidak usah hadir, tidak mengapa. Wa syiddatu wahlin au matarin, atau terlalu ekstrim cuaca, termasuk hujan lebat, atau terjadi banjir, berlumpur, au khaufu ala malin, atau boleh tidak hadir ke walimah orang kalau merasa takut di atas kehilangan harta. Takut dia pergi rumah kosong, sedang musim pencuri, Pak. Dia ada musim rambutan, musim durian, ada musim pencuri. Sedang musim pencuri, kalau kita pergi habis rumah dia. Di situ seandainya enggak ada alternatif lain, cuma kita tinggal sendiri, maka silakan, boleh tidak hadir ke walimah yang mengundang. Atau wa bu'dul makan, terlalu jauh. Diundang walimah di Medan, diundang walimah di Banda Aceh, terlalu jauh, maka boleh tidak hadir. Dan yang undang pun jangan paksa-paksa hadir. Jadi yang undang, jangan waktu kita undang orang, kita buat acara di Banda Aceh, undang dari Lusmawi, waktu kita undang kita bilangnya datang ya, jangan enggak datang ya. Kalau enggak datang, putus pertemanan kita. Nyo yang undang yang masalah, boleh bilang kayak gitu, kasih uang untuk minyak tiket, datang ya, jangan enggak datang. Ini saya kirimkan uang 1 juta untuk tiket pulang balik, makan di sini kami tanggung. Itu baru boleh. Dia dah paksa lagi kan. Ini sudah datang ya, putus pertemanan, peng tiket hanajuk. Kampung undang orang, dipikir orang undang enggak pakai uang, pikir orang datang enggak pakai uang. Orang kadang-kadang berkorban, minyak saja pulang balik 1 juta habis, belum makan di jalan, belum kado lagi untuk dia. Itu kita kasih kado kain lap dan pep-pep. Makanya kadang-kadang orang buat acara pun kalau enggak pernah mengaji, Pak, itu memberatkan orang lain. Dia kalau kita undang orang dari jauh, kita bilang kalau bisa datang alhamdulillah, kalau enggak bisa datang ya enggak apa-apalah, kami juga maklum, doa saja ya. Itu baru orang bijaksana. Ini enggak, wajib datang ya, jangan enggak datang. Udah lama kita enggak ketemu. Dipikir enak memang datang jauh-jauh. Jadi ini kalau jauh menjadi salah satu halangan bagi orang yang diundang untuk datang, maka itu tidak berdosa kalau tidak datang. Dan jauh itu juga relatif. Diundang di Biren, tapi kita enggak ada kendaraan, ya bagi kita yang enggak ada kendaraan ya jauh lah Biren itu. Bagi bapak-bapak yang punya Pajero, mana ada jauh, sekali tran 15 menit dah sampai. Tak sampai pun 15 menit dari sini Pajero, enggak sampai juga lah Pak, kan? Jadi bagi kita yang punya kendaraan enggak jauh ke Biren, yang enggak ada kendaraan ya jauh lah. Maka bagi yang enggak punya kendaraan, bagi dia itu boleh enggak datang. Tapi bagi yang dimudahkan Allah untuk datang, maka tetap wajib hadir kalau dianggap itu dekat. Jadi ini semua penyebab boleh tidak datang. Termasuklah cuaca ekstrim tadi, syiddatu hurrin au bardin, terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi cuacanya dalam keadaan terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi jangan kira semuanya berdosa kalau enggak hadir ke walimah. Selama jauh boleh tidak hadir. Tapi kalau enggak ada halangan ini Pak, sakit enggak, cuaca aman, yang ngundang pun dekat-dekat saja, tapi kita sengaja tidur enggak datang, kita tidur enggak datang, itu dosa. Dosa itu, jangan pikir perbuatan yang enggak dosa. Karena salah satu di antara hak sesama muslim adalah menghadiri walimah kalau diundang. Kalau enggak diundang berani datang juga dosa. Kalau diundang wajib datang.
Itu hak sama muslim. Kalau enggak diundang, berani datang, dosa. Jangan coba-coba datang kalau enggak diundang. Kalau dalam undangan enggak ditulis dan keluarga, itu jangan coba-coba bawa keluarga. Ditulis cuma nama kita saja, berarti kita saja yang wajib hadir. Jangan bawa isteri, jangan bawa anak. Jadi baik sangka ada undangan Pak Johri Mandum, kasih sedekah 10.000, yang makan 5 orang. Ada orang begitu kadang-kadang. Ini pas nih, kita enggak usah masak ya. Kata suami, enggak usah masak kita hari ini, semua makan di sana ya. Makan di sana semua. Yang diundang dalam undangan cuma satu nama, enggak ditulis dan keluarga enggak ditulis. Haram hadir keluarga. Bawa pulang boleh tidak? Enggak boleh bawa pulang makanan walimah. Oh, kita datang dengan teman, diantar sama teman, atau temannya tukang beca atau RBT. Kita suruh tunggu dia. Kita ambil satu piring untuk dia. Apa hukum makanan itu, Pak? Haram. Haram untuk dia. Kita yang dosa. Dia juga haram makan itu, karena dia enggak diundang. Karena semua makanan itu boleh dimakan dengan keizinan dari pemilik hajat, dan pemilik hajat mengizinkannya bagi mereka yang diundang. Kadang-kadang sengaja enggak ditulis dan keluarga karena acaranya dibatasi, makanan yang dihidangkan dibatasi. Itu dalam istilah fikih disebut tufaili, orang yang datang ke undangan tanpa diundang, undangan walimah enggak diundang lalu dia makan, itu tufaili, yaitu orang-orang yang makan di tempat yang tidak diundang. Hukum makanan itu haram. Saya sering kasih contoh, biasanya mahasiswa yang ngekos di mana-mana ada undangan langsung masuk, langsung masuk. Jadi kadang menganggap, alah yang punya pun enggak tahu siapa ni diundang siapa, diundang mana anaknya apa diundang enggak tu. Mahasiswa ngekos masuk. Makanya sudah 14 semester enggak selesai kuliah gara-gara itu. Suka makan haram di tempat walimah orang. Nilai DE ya ke benar? Galak baju haram. Jadi intinya adalah kalau enggak ada halangan, dosa. Kalau tidak hadir, wajib hadir. Okey, baik, berikutnya alla yasbiqud da'i ghairahu. Berikutnya yang diundang itu wajib hadir selama tidak beradu undangan. Jadi maksudnya kalau ada beradu undangan, maka dia tidak berdosa kalau tidak menghadiri semua undangan. Sepakat ittafaqal Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Sepakat mazhab Malik, Syafi'i, Hanbali menyatakan bahawa wajib menghadiri undangan apabila tidak terjadi alla yasbiq ad-da'i ghairahu, tidak terjadi beradu orang yang mengundang. Kalau seandainya beradu orang yang mengundang, fa in ta'addada ad-da'i ka'anna da'ahu rajulani wa lam yumkinul jam'u bainahuma wa sabaqa ahaduhuma al-akhar ajaba as-sabiq. Kalau seandainya terjadi beradu undangan, maka mana yang harus dipenuhi duluan? Ini acara hari Sabtu. Di rumah kita sudah ada beberapa undangan, ada 2 undangan atau 3 undangan yang walimahnya terjadi di hari Sabtu di jam yang sama. Orang selama ini, kalau kita tanya, itu kalau sudah beradu undangan mana yang wajib kita hadir? Ya enggak apa-apa, salah satunya lah. Yang mana yang salah satunya? Pasti dipilih yang paling dekat. Yang paling dekat aja lah, yang jauh-jauh mana mungkin dah jali. Begitu jawaban pasti. Ternyata dalam fikih bukan begitu. Kalau sudah beradu undangan, maka yang wajib hadir adalah ajaba as-sabiq. Siapa yang duluan undang, dialah yang wajib dihadiri. Siapa yang duluan undang, dia yang wajib dihadiri. Karena waktu dia ngundang sudah
terkena kewajiban bagi kita untuk mendatanginya di hari yang dia tentukan. Tiba-tiba masuk undangan lain. Tadi kita sudah terikat dengan undangan pertama. Maka yang wajib kita hadiri dalam hukum fikih adalah yang undang pertama, bukan yang dekat. Kebetulan yang undang pertama jauh. Oh, kita berhalangan karena jauhnya, itu tidak mengapa. Nanti pilih yang berikutnya. Berarti ada uzur karena jauhnya. Tapi kalau sama-sama dekat, maka pilih yang duluan undang. Ada yang pertama jauh sedikit, tetap wajib hadir yang di pertama. Kalau itu kita anggap masih mampu kita tempuh. Nah, sekarang bagaimana kalau beradu undangan tapi sama-sama diundang di jam yang sama? Kalau tadi ada duluan, siapa duluan, cuma acaranya di hari yang sama. Sekarang bukan begitu ceritanya. Waktu diundang, kita diberikan oleh seseorang sekaligus dua undangan di hari yang sama. Bukan walimahnya di hari yang sama. Waktu diberikan amplop, diberikan undangan itu ke kita di hari yang sama. Misal ada, biasanya kalau kami dititip ke masjid, rupanya di masjid sudah ada dua orang yang undang. Panitia masjid memberikan ke kami dua undangan di waktu yang sama. Mana yang lebih utama? Atau macam-macam lah, pas datang ke rumah bersamaan mengundang, orang undang. Jadi enggak ada yang lebih dahulu. Maka yang model begini siapa yang wajib kita hadiri dulu? Faqala al-Malikiyah wa Syafi'iyah. Mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan begini. Inna ad-da'iyaini in istawaya fi ad-da'wah fazu ar-rahim fa in istawaya fa aqrabuhuma rahman fa in istawaya fa aqrabuhuma daran fa in istawaya aqra' bainahuma fa ayyuhuma asabathu al-qur'ah ajabahu. Jadi dalam pandangan mazhab Malik dan Syafi'i, kalau bersamaan undangan, maka yang wajib dihadiri lebih dahulu adalah yang punya hubungan rahim dengan kita. Ada undangan dari adik atau keponakan, juga ada undangan dari orang lain yang enggak punya hubungan rahim, diberikan bersamaan, maka yang wajib dihadiri yang punya hubungan rahim. Itu kalau bersamaan. Kalau masih bersamaan antara sesama yang punya hubungan rahim, yang sama-sama masih punya hubungan rahim, misal kita diantar undangan satu dari keponakan, dari adik A, lalu rupanya adik B juga mengantarkan undangan di hari yang sama. Jadi bukan acaranya di hari yang sama. Atau kalau bukan acaranya di hari yang sama, mudahlah. Ini kita anggaplah kalau acaranya pun di hari yang sama, undangannya pun sama-sama dari keluarga. Mana yang wajib kita hadiri? Fa aqrabahuma rahman, yang mana yang paling dekat kedudukannya dengan kita. Kalau antara keponakan dengan sepupu, berarti masih dekat keponakan dibanding sepupu, maka hadir, yang wajib hadir di tempat keponakan, enggak wajib hadir di tempat sepupu. Kalau masih sama juga, jadi sama-sama dekat, hubungan rahim sama-sama dekat, maka di saat itu fa aqrabahuma daran, yang wajib dihadiri adalah yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita. Mana jarak yang paling dekat dengan kita, itulah yang wajib kita hadiri. Masih sama juga, sama-sama dekat, maka diundi di antara keduanya. Jadi undangan itu masukkan ke dalam kaleng, lalu dikocok-kocok, lalu dikeluarkan dari kaleng. Mana yang keluar, itulah yang wajib kita hadir. Masalahnya undangannya nggak mau keluar-keluar karena kaleng-kaleng detuk, apa ni nak dibian? Atau taruh nama dua orang keluarga ini, taruh dalam kertas, bulit-bulit, taruh dalam botol, kocok-kocok, lalu keluarkan. Mana nama yang keluar, itulah yang wajib kita hadir. Kalau semuanya masih sama, begitu pandangan Maliki dan Syafi'i, dan tidak jauh berbeda antara pandangan mazhab yang lain, Hambali dan Hanafi. Nah, jadi itu yang menyebabkan
boleh tidak hadir kalau beradu undangan. Kemudian boleh tidak hadir kalau yang diundang orang yang punya posisi hakim. Boleh tidak hadir apabila yang diundang ni maksudnya qadhian, posisinya sebagai pemutus perkara. Jadi kalau saya hakim, saya terima undangan dari orang yang sedang saya tangani kasusnya. Saya hakim, qadhi, lalu diundang oleh orang yang sedang saya tangani kasusnya, maka hakim ini itu dibolehkan untuk tidak menghadiri walimah yang diundang oleh orang tersebut. Kenapa? Karena khawatir akan menimbulkan fitnah, seakan-akan hakim itu sudah berdiri di pihak orang yang mengundang. Jadi begitu keadilan. Hakim itu sebenarnya berat, Pak. Kalau kata Nabi SAW, hakim itu kakinya sebelah sudah di neraka, tinggal tarik saja bisa atau tidak. Karena menjadi hakim adalah menyelesaikan sesuatu seperti menegakkan benang basah. Tidak ada yang bisa puas dengan keputusan hakim walaupun benar. Maka hakim ini dipelihara imannya. Bagi yang dekat dengan Allah, resikonya berat, tapi dia berpahala banyak. Makanya supaya tidak mengundang fitnah, kalau hakim diundang oleh orang yang sedang mendapatkan perkara yang harus diurus, maka lebih bagus tidak hadir. Nanti pihak yang lain akan mengatakan, oh pantaslah dia menang di pengadilan, kemarin hakim itu aja hadir di walimah anak si tersangka itu. Berarti kan ada kedekatan antara hakim. Itu tuduhan-tuduhan itu yang menyebabkan kadang-kadang timbulnya fitnah-fitnah. Kemudian sedikit lagi, ada beberapa syarat. Ada syarat yang tersisa, yaitu yang berhubungan dengan waktu walimah. Kapan seseorang wajib hadir kalau walimah itu melebihi 3 hari? Maka yang wajib hadir adalah fil yaumil awal, hanya di hari pertama. Fa in aulama salasata ayyam, kalau seseorang membuat walimah melebihi 1 hari, iaitu 3 hari contoh. Kan ada itu Pak, model-model daerah-daerah yang buat walimah kadang-kadang 3 hari 3 malam, dan yang 7 hari 7 malam. Kalau seseorang membuat walimah 3 hari, lam tajib fil yaumi tsani, maka tidak wajib hadir di hari kedua. Wa tukrahu fil yaumi tsalis, dan makruh hadir di hari ketiga. Bihadza qala Syafi'iyah wal Hanabilah. Begitulah pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, dan mereka berpegangan pada hadis Nabi, al-walimatu awwalu yaumin haq. Walimah di hari pertama adalah sebuah kebenaran. Wasani ma'ruf, di hari kedua masih bisa ditoleransi, artinya masih ma'ruf, masih dikenal oleh banyak keadaan atau banyak orang. Wal yaumu salis sum'ah wa riya, sedangkan membuat walimah di hari ketiga itu sum'ah dan riya, yaitu telah timbul penyakit sombong melalui sum'ah. Sum'ah itu suka memperdengarkan amal pada orang, ar-riya suka memamerkan amal pada orang. Hadis dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa ternyata walimah itu
Hari pertama saja yang sebenarnya diutamakan untuk dibuat. Kalau ada rencana buat walimah melebihi hari pertama, maka hari kedua masih bisa dimaklumi. Kenapa masih bisa ma'ruf atau dimaklumi? Karena bisa jadi ada orang yang tidak sempat hadir di hari pertama, tapi hari ketiga itu walimah itu sudah tidak baik. Itu sudah buang-buang harta, sudah di situ membangga-banggakan juga kemewahan, ya. Dan di situ ada unsur riya, sum'ah, sekaligus itu tabzir yang banyak, ya. Imam Malik mengatakan yukrahu tikrarul walimah, makruh hukumnya mengulang-ulang walimah, ya, li'annahu saraf, karena itu termasuk perbuatan saraf. Saraf itu berlebih-lebihan pada sesuatu yang disuruh, ya. Ila yakuna al-mad'u saniyan ghairal mad'u qabla zalik, kecuali orang yang diundang di hari kedua berbeda dengan orang yang diundang di hari pertama. Hanya karena terlalu banyak undangan, maka dibuat sampai 2 hari, itu masih boleh. Tapi kalau buat acara untuk hanya mewah-mewah, yang datang pun urung tetangga-tetangga hanya untuk meramaikan dengan joget-joget, berjudi malam, 3 hari 3 malam berjudi ramai-ramai di situ, itu sudah jatuh ke walimah-walimah yang haram. Maka kita kalau keadaannya begitu, seandainya pun tidak ada barang-barang haram di situ, kalau dibuat 3 hari 3 malam, yang wajib hadir hanya di hari pertama. Itu yang mau dikasih tahu itu. Artinya kalau di hari pertama ada uzur karena hujan, sakit, maka masihkah wajib di hari kedua? Tidak. Enggak datang lagi di hari kedua pun tidak mengapa. Tapi kalau datang karena kemarin uzur sehingga kita merasa kita datang untuk menghargai, maka masih dibolehkan, ya. Kadang nggak sempat hadir saja tinggal, itu masih dibolehkan. Baik, jadi inilah bapak-bapak tentang kapan dan perkara apa saja yang menyebabkan walimah itu boleh tidak dihadiri, ya. Dengan ini berarti sudah selesai urusan tentang adab-adab dan sunnah-sunnah dan perkara-perkara seputar walimah.